Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wahfaz wa ayyid fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Udah kelas kita aman dari bapak-bapak nih. Ini wanita diberikan stamina daya tahan yang lebih kuat daripada laki-laki. Ini bisa bertahan terus, itu luar biasa ini. Semangat bagaimana Pak? Salam kemudian. Ya, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memperkenankan pertemuan kita terlaksana pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita selalu bisa mendapatkan suatu bagian yang bisa kita akan membantu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita senantiasa sampaikan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini bisa jadi tanda cinta kita kepada beliau, sehingga nanti kita dikenali di hari akhirat dan dimudahkan dalam memperoleh syafaat. Karena kita yakin bahwa seberapapun usaha kita untuk menjalankan seluruh kewajiban yang kita ketahui di dunia ini, tentu akan ada kekurangan kita yang kita miliki. Untuk itu, ibu-ibu sekalian, mari dengan apa yang kita miliki, kesempatan kita pada kesempatan kali ini, di kesempatan yang kita miliki, kita gunakan semaksimal mungkin bersama-sama mengembangkan keterampilan kita di dalam memahami ayat-ayat Qur'an. Mari ibu-ibu sekalian, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ibu-ibu sekalian, pada pelajaran kita yang sebelumnya kita sudah masuk ke latihan ba, ya. Kita sudah masuk latihan ba dan sudah tuntas ya rasanya latihan ba. Sehingga malam ini kita bisa masuk ke latihan jim. Nah, sebelum kita masuk ke latihan jim, ibu-ibu sekalian, mari sekilas kita lihat apa yang sudah kita pelajari, ya, apa yang sudah kita pelajari pada pelajaran kita sebelumnya. Ya, apa yang sudah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya itu, terutama di Tanmiyatul Mufrodat, ya, untuk mengingatkan kita, karena ini akan menjadi modal kita bersama ibu-ibu sekalian untuk memahami ayat-ayat yang akan kita kaji, yaitu di Tanmiyatul Mufrodat. Kemudian nanti kita dari segi arti kata terlebih dahulu, kemudian kita meningkat pada pemahaman aspek bentuk, meningkat lagi pada aspek jenis, kemudian meningkat lagi pada posisi kata di dalam kalimat. Syukur-syukur kalau kita bisa sampai pada tingkatan memahami kedalaman makna dan keindahan dari ayat-ayat Qur'ani yang kita kaji. Ibu-ibu sekalian, ya, diingat ada kata wal asri, ada asr, ada sore hari, ada masa, ada zaman. Itu bisa juga nama sholat yang dilaksanakan di sore hari. Kemudian berikutnya al-insan. Al-insan itu beda dengan an-nas dalam segi penekanannya. Kalau al-insan atau al-ins itu manusia sebagai salah satu jenis makhluk Allah. Kemudian ada an-nas, itu manusia sebagai kumpulan dari individu-individu yang membentuk masyarakat. Kemudian berikutnya ada kata khusrin, ya. Kata khusrin itu khusr, bentuk masdar,
Ya, sama dengan kata khusron. Ada khosiro, yakhsaru, ada khusron, dan ada kata khosir. Oke. Berikutnya, ibu-ibu sekalian, ini watawasau bis sabr, yang menjadi judul pada pelajaran kita ini al-wasaya, adalah bentuk jamak dari wasiyah. Ya, dari kata ini kemudian ada tawasa, ya tawasa, ya ada makna saling menasehati, ya saling menasehati. Kemudian ada kata ausa yusi, ya, ausa yusi. Kata berikutnya dari kata sober. Kata sober yang merupakan masdar dari dasar sobaro yasbiru, dan bentuk sifatnya adalah sobir. Nah, pada pelajaran kita yang sebelumnya, ibu-ibu, pada latihan ba ini yang kita kembangkan ya pemahaman dari modal sod, dal, dan kof. Ya. Ada makna sodako, yasduku, sodik, ada sodako, yusodiku, tasdik, ada tasodako, ya tasoddaku. Nah, ini ya pada waktu kita ada kata sodik yang berarti teman, kemudian apa hubungannya sodik dengan sidku, sidik, kemudian ada kata sodako. Ini sudah kita latihkan dengan cara memahami beberapa ayat yang menggunakan kata tersebut. Nah, ini dia ibu-ibu sekalian kata yang akan kita latihkan pada latihan yang jim ya, latihan jim, yaitu dari kata islah. Ya. Mari kita perhatikan kata islah adalah bentuk masdar. Masdar dari bentuk madinnya apa? Bentuk madinnya auslaha ya. Kemudian mudhari'nya yuslihu ya, itulah kemudian masdarnya islah, sifahnya muslih. Ya, ini kata auslaha sendiri merupakan kata yang berkembang dari kata soluha. Yasluhu sulh solih. Ya, ada makna dasar baik, ada makna dasar cocok, kemudian berkembang menjadi makna mendamaikan ya, atau memperbaiki, membaikan. Itu dia kata-kata yang insya Allah malam ini kita akan latihkan. Setelah itu nanti, jika kita tuntas memahami kata-kata yang menggunakan dasar ya, menggunakan ayat-ayat yang menggunakan kata dasar soluha dan aslaha, berikutnya kita akan mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang memiliki, yang menggunakan kata-kata yang berkembang dari kata ibtagha, yabtaghi, ibtigha. Apa maknanya? Mencari. Mencari. Ya, itu yang akan kita latihkan pada kesempatan kali ini. Baik, ibu-ibu sekalian, kita langsung melangkah ya kepada latihan jim ya, yang tadi kita sampaikan itu menggunakan kata-kata dari teks pokok kemudian mutul mufrodat yang menggunakan kata dasar dari 3 huruf pokok, shad, lam, dan ha. Nah, baik ibu-ibu, ini tentu ini yang penasaran kira seperti apa ayatnya dan bagaimana maknanya. Mari kita baca terlebih dahulu ya, kita baca ayatnya bersama-sama. Mari kita mulai ibu-ibu sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila minkum su'an bihalatin mataba min ba'dihi wa aslaha annahu ghafurur rahim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun faman afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin.
Innamal mu'minuna aslihu baina wattaqullaha la'allakum turhamun. Iya, baik. Itu dia. Nanti sambil diperhatikan bentuk-bentuk jamak yang ada di dalam ayat-ayat tersebut. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada 3 ayat, ibu-ibu sekalian, yang akan kita jadikan sebagai dasar di dalam memahami ayat-ayat yang menggunakan 3 huruf dasar shod, lam, dan ha. Nah, silakan ibu-ibu sekalian. Untuk Al-An'am 54, ya, Al-An'am 54, seumpama ada yang sulit untuk dimengerti, ya, sumpah sulit dimengerti, diceritakan saja, gitu. Itu sebenarnya sih problem kita kelihatannya karena kesibukan, ya, karena kesibukan yang luar biasa. Dalam arti bahwa seumpama masalah kita lupa arti, rasanya keberadaan kamus khusus untuk buku ini, ya, ada 1, 2, dan 3 itu bisa menjadi solusi sebenarnya, cuman karena kita super sibuk, ya. Sehingga kami pernah punya itu, ya, coba-coba tanya-tanya, bagaimana kalau kamus BAKI 1, 2, 3 itu dibikinkan aplikasi gitu, jadi bisa langsung dibuka di handphone. Wah, bisa, kata teman yang bisa. Nah, cuman biayanya. Kalau begitu mah kita dapat modal dari mana mau bikin aplikasi kamus, dengan harapan ya mungkin, ya, kalau orang bukanya di handphone bisa lebih cepat gitu daripada buku-buku mah kadang-kadang lupa entah naruh di mana, tasnya ganti nggak kebawa. Halamannya, nyari halamannya. Itu. Ya, silakan ibu-ibu cerita aja kalau ada yang susah untuk dimengerti artinya. Ya, kalau sekedar tahu ini artinya ini mah Bu Tiara An-Nafiah juga udah selesai sebenarnya. Udah selesai Pak Guru, coba ya. Udah selesai. Ini artinya ini artinya ini arti selesai. Nah, Bu Ratnanya udah bisa cukup mewakili kalau sudah sekedar tahu ini artinya apa gitu. Tapi untuk bisa punya kemampuan untuk bagaimana, ya, dari kondisi tidak mengerti itu punya strategi sampai bisa mengerti itu apa yang bisa kita lakukan gitu. Dicoba ya Pak Guru. Coba merangkai, Pak. Dicoba merangkai Pak Guru, ya. Bu, belum nyampe rangkai. Belum. Sabar, Bu Saya Ratna, lagi nanya. sabar. Ini yang punya kesulitan memahami arti itu apa gitu, dan kita ingin cari. Yang lain juga sebenarnya yang dipikirkan oleh teman yang lain bukan sekedar ini artinya ini, kalau itu mah easy come easy go kalau begitu. Oh, saya ini susah mengerti ini, coba apa yang bisa kita lakukan supaya yang tadi yang tidak dimengerti itu bisa kita kaji lebih lanjut gitu. Ini soalnya lemot PA-nya. Ayo, silakan. Silakan apa? Ini saya ceritanya saya pura-pura, ya, pura-pura tidak tahu kalau tadi ada yang nanya arti gitu maksudnya. Nguping. Berarti tadi nguping dong. Soalnya ada yang nggak mau ngomong, stres, takut dibully. Enggak, saya kasih kesempatan yang lain untuk dibully gantian, Bu. Itu Susi. Bahasanya dibully gitu gimana? Silakan Bu Yuni, apa ya sulit dimengerti? Saya bantu, Bu. Enggak, udah gantian yang lain, Pak Guru. Malu. Yang lain nggak ada yang nanti seberani ada Ibu. rekaman saya terus dari yang direkaman. Yang biar lain nggak ada yang seberani Ibu nih. Bu Eti deh, Bu Eti, gantian Bu Eti.
Saya coba Pak Guru. Apa yang mau dicoba, Bu? Ya, merangkai Menerjemahkan. Belum Memaknai. nyampe ke situ ya, belum nyampe ke situ. kata-katanya Bu. Oke ya. Nah, baik nih, misalnya nih ya. Misalnya tadi ada yang nanya, sayyi'ah itu gimana ceritanya sayyi'ah? Itu kan artinya kita sebenarnya punya problem apa? Daya ingat Oh, karena saya jarang dipakai. Apa maksudnya? Coba buka pelajaran 14. salah itu bukan setan itu Pak ya. Setan harus pakai to ya kalau nggak salah. Coba Saya lihat ya, pelajaran 14. 14 syai'atin. Recording in progress. Kasih ya. Wah, berdengung. Ini matinya gimana? Pelajaran berapa Pak? Pelajaran 14. Dari syai'ah itu sesuatu kali ya, apa ya? Ayo, itu yang kita mau jalan-jalan gitu. 14. Mungkin kita memang menjadi orang yang tidak populer ya. Mengambil keputusan yang orang tidak banyak ambil, itu memang nggak gampang. Nggak gampang. Gitu. Ketika orang-orang sudah selesai persoalan makna hanya dengan sabar mau mendengarkan guru membaca dan menerjemahkan, kita malah enggak begitu. Ketika ada orang yang ketika tidak tahu artinya udah nanya teman langsung diberitahu udah cukup, kita enggak begitu. Memang tidak ringan pilihan yang kita ambil itu. Tapi memang hasil yang kita cita-citakan memang bukan hasil yang ringan ya. Hasil memang pelajaran kita itu walaupun hasilnya nanti tidak maksimal, yang penting usahanya maksimal. Karena apa sih yang bisa kita harapkan di dalam hidup ini kalau bukan rahmat Allah, karena kita telah berusaha secara maksimal, itu aja yang bisa kita harapkan. Soal hasil akhir itu kan Allah yang menentukan. Mau pintar apa tidak pintar itu. Sudah di pelajaran 14? Sayyatin itu yang buruk tunggal, jamaknya sayyiat pakai tak biasa. Ya kalau itu tak marbutoh itu tunggal. Dosa Sudah kecil. Di pelajaran 14? Ya itu keaiban, dosa kecil. Yang buruk kalau su gitu itu keburukan. Sudah di pelajaran 14 sudah? Sudah Pak, ini lagi dibaca. Baik. Coba dilihat di pelajaran 14 ayat yang kita kaji di situ kan judulnya adalah al-jaza. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Liyajziyal ladzina asa'u. Di situ tuh patokan kita waktu itu. Asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Di situ ada kata asa'u yang kemudian lawannya adalah ahsanu gitu ya. Nanti ini. Nah, itu awalnya. Dari situlah kemudian ya pada pelajaran ke-14 dijelaskan ada kata asa'a yusi'u bermakna berbuat keburukan. Oke. Dari mana kemudian asa'a yusi'u itu kan lebih dari 3 huruf. Ya. Asa'a yusi'u lebih dari 3 huruf. Sementara kita ilmunya gitu. Ilmunya apa? Ilmunya ciri khusus bahasa Arab yang pertama, perubahan bentuk itu berawal dari 3 huruf dasar. Oke. Apa 3 huruf dasar untuk kata asa'a yusi'u itu? Inilah kita istilahkan dulu. Sa'a kalau ada hamzah, kalau 4 huruf, ada hamzah di awal, ya kita duga itu adalah bentuk tambahan. Tambahan, hamzahnya adalah tambahan. Sehingga yang tersisa kalau hamzahnya tidak diikut sertakan adalah sa'a. Gitu kan ada sin, ada alif, ada hamzah. Oke, begitu. Oh iya, asa'a, sa'a. Lalu kita lanjutkan berikutnya. Sa'a coba kalau pakai ilmu temenan gitu. Bagaimana ceritanya kalau pakai ilmu temenan?
ini cocok yang muncul alif karena sinnya fathah. Nah, coba kita geser sedikit, kan gitu. Kita geser sedikit, bagaimana geser sedikitnya? Coba kalau sinnya dhammah, maka muncullah su'an. Ya, yang tadi Bu Susi sudah baca itu. Su'an itu bermakna keburukan atau yang buruk. Lalu gitu kita mainkan lagi sedikit gitu ya. Sin alif hamzah, sin waw hamzah. Wah, kalau begitu sama saja. Kalau sin alif hamzah, sin waw hamzah sama saja dengan sin ya hamzah. Gitu ilmunya. Sin ya hamzah. Nah, maka dengan ilmu temenan yang tadi sin, alif, hamzah seperti di sa'a, asa'a. Sin, waw, hamzah seperti di su, memiliki makna dasar yang sama dengan sayyi'ah. Ada sin, ada ya, ada hamzah. Sayyi'ah. Jamaknya adalah sayyi'ah. Nah, begitu ceritanya. Oke, bisa diikuti. Insya Allah. Lalu ada juga bagaimana dengan afa. Ya, coba pelajaran kita yang keberapa? Pelajaran yang ke-12. Coba dilihat ya. Pelajaran ke-12. Apa? Nad'u ba'da sholat. Atau jangan ke situ dulu ya. Nah, ini doa kita ya. Min arkanis sholah ya. Min arkanis sholah. Kita lihat-lihat lagi ya. Karena kan persoalan kita tadi itu lupa. Namanya lupa ya, perlu diingatkan. Itu. Apa? Min arkanis sholah itu kan ada. Coba lihat. Nih. Pelajaran 6, coba sebentar. Jauh banget. Sudah? Belum, Pak. Pelajaran 6. Tuh. Udah, Pak. Iya. Wa indal julus baina sajdatain. Itu paling akhir ya, paling akhir. Itu kita langsung ke sana. Wa indal julus baina sajdatain naqra'u. Rabbighfirli warhamni. Ini kan cita-cita kita dulu ya, dulu nih waktu ibu-ibu masih di bahasa Arab Qurani 1 dulu cita-cita itu, mungkin karena sekarang udah di tingkat perguruan tinggi, ada yang di SMA, ada yang di SMP, lupa sama cita-cita waktu di TK. Apa cita-cita kita dulu? Mengerti bacaan yang sering kita doa, ayat populer pada saat apa? Untuk ibadah, terutama sholat. Ya, terutama sholat. Coba masing-masing ya. Ada tumak ninahnya sebentar, mengingat sebentar. Ini saya sekarang setelah sekian lama belajar bahasa Arab Qurani, apa sudah selesai saya memahami bacaan-bacaan di dalam sholat gitu ya. Kalau belum, ayo dilihat lagi bukunya, dikaji lagi bukunya. Atau kalau bingung mau mana yang mau dikaji Pak Guru, kasih tahu kita. Coba dari pertama kali sholat sampai terakhir. Tapi kalau saya mikir begitu nanti sholatnya nggak jadi. Ya bolehlah sekali-kali. Kali-kali itu coba berpura-pura sedang sholat. Gitu. Pura-pura 1 rakaat saja ya. 1 rakaat saja kan udah selesai ya. Langsung salam begitu. Kan udah bacaannya sudah. Coba kemudian. Oh nih. Waktu pura-pura sholat ini lupa tulis, waktu lupa ini lupa tulis gitu untuk bisa diingatkan. Udah ketemu tadi ya? Wa indal julus baina sajdatain. Sudah. Rabbighfirli. Nah, di situ kan ada kata wa'afini. Ya. Wa'afini.
Itulah yang kemudian coba lihat ya, ini tulisannya mirip betul. Tuh. Tanmiyatul mufrodat yang ke-6. Ya, tanmiyatul mufrodat yang ke-6. Gitu. Tapi Ibu Bapak, Ibu sekalian, saya menunjukkan seperti ini ya tidak harus ibu-ibu ingat, karena ingat itu adalah hasil. Tetapi saya menunjukkan seperti ini, saya menghubungkan pelajaran ini dengan pelajaran sebelumnya, itu semata-mata ingin menunjukkan bahwa ya Allah, kami ini sudah berusaha semaksimal yang kami bisa, gitu ya. Udah, Tanmiyatul Mufradat yang ke-6 sudah ketemu? Ada di situ. Ada afa, yakfu, ufu yang bermakna memaafkan. Tuh. Bermakna memaafkan. Oke, kita lanjut berikutnya. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Bagaimana dengan fa'aslihu tadi, aslihu islah apa ya? Itu yang tadi sudah kita coba, ya kita coba di awal perjumpaan kita pada pelajaran ini, kita sudah coba dengan mengajak ibu-ibu sekalian untuk mengulangi terlebih dahulu tanmiyatul mufrodat yang sudah pernah kita kaji pada pelajaran kita ini. Yang tadi kemudian ada apa di situ? Tanmiyatul mufrodatnya di situ muncul ada aslaha yuslihu. Ya, kemudian ada aslaha yuslihu baina. Ya, artinya aslaha. Kita tuh sempat mendiskusikan bagaimana ceritanya, maknanya sehingga pakai kata dari kata aslaha berbuat baik, kemudian baina. Bagaimana di antara, berbuat baik di antara berarti apa maksudnya gitu. Yang kemudian kita memahami, membaikkan di antara. Seperti apa yang perlu dibaikkan? Itu seperti nalar yang kita masukkan adalah kalau ada di luar, gitu. Yang kita keluarkan adalah kalau dia di dalam. Berarti kalau kita membaikkan, berarti sebelumnya tidak baik. Itu namanya membaikkan. Membaikkan kan, dari mana mekannya Pak Guru? Kan ada hamzah di awal. Ilmu kita kalau ada hamzah di awal fiil madin bermakna mekan. Sod lam ha itu bermakna baik, sehingga kalau aslaha bisa menjadi baik, mekan, membaikkan. Apa yang kita baikkan? Tentu yang belum baik. Seperti apa yang belum baik itu? Kalau di antara orang itu namanya, di antara saudara, di antara teman itu namanya orang yang berselisih. Bisa juga orang yang bertengkar, bisa juga orang yang berperang, bisa juga makna seperti itu. Untuk kata aslah. Rasanya sudah ya. Kecuali kalau ada yang memang, wah tuh benar Pak Guru, saya mau nanya itu bagaimana maknanya. Kecuali kalau begitu ya. Kalau tidak, ya berarti sesi penguatan kosakatanya sudah kita usahakan secara maksimal. Maka berikutnya kita akan melangkah ke sesi berbagi pemahaman. Ya, silakan. Ibu-ibu sekalian, siapa yang ingin mencoba untuk ini dulu, khususnya dulu. Ayo silakan Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila minkum su'an bijahalatin summa taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Siapapun di antara kalian telah berbuat kejahatan dan kebodohan, kemudian sesudahnya dia bertobat serta memperbaiki dalam kurung dirinya, gitu Pak ya. Maka sesungguhnya dia Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maha Pengampun juga Maha Penyayang. Iya, oke, bagus. Ayo sekarang kita semua cermati apa yang Bu Susi bagi supaya kita juga bisa mengambil manfaat dari ilmu Bu Susi.
Silakan Ibu. Oh, Saya. ini. Ya betul, Bu Sama ya, Susi betul. Kan tadi belum kita dalemi, Gitu. Jadi Coba ya, saya Bu. ulangi Pak, bagaimana? Boleh ya, kalau mengatakan diulangi, iya silakan diulangi. Kita ingin cermati sehingga ibu-ibu yang lain juga dapat ilmu. Karena itu ibu-ibu yang lain jangan mikirin ke ayat yang lain ya berikutnya. Wah nanti saya dapat giliran itu. Enggak, ini kita fokus ke sini sambil menyimak apa yang Bu Susi sampaikan. Silakan Bu Susi. Bahasa Indonesia aja Pak ya. Silakan. Siapapun dari man amila minkum, saya terjemahkan menjadi siapapun di antara kalian, dari kalian, dari minkumnya, telah berbuat, amila ini madi, telah berbuat su'an, telah berbuat kejahatan, dan bijahalatin, dan kebodohan, jahiliyah dari sana. Kemudian taba dia madi, kemudian dia bertobat. Kemudian sesudahnya dia bertobat, hesim mengartikan seperti itu, mimba dihinya, dengan memperbaiki dirinya, aslahat, dirinya itu konteks Pak ya, dengan memperbaikinya, fa'annahu, sesungguhnya dia di sini Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Begitu untuk komentarnya. Ibu-ibu yang lain ada yang mau ditanyakan? Bu Ratna, Iya. Bu Mute, Bu Yuni, Bu Sri. Kalau Kemudian- mannya orang yang Pak, orang yang telah melakukan keburukan dan kebodohan dari kalian, dari mereka, orang yang Pak, bisa nggak ya? Apa mau ini mengomentari Bu Susi dulu? Apa langsung bertanya? Langsung bertanya Pak. Sebentar, orang yang telah melakukan keburukan dari. Iya, itu boleh ya, boleh. Kemudian Barang siapa berbuat dan ia telah memperbaiki. siapa berbuat dari kalian. Ya, sehingga kalau versi Bu, ya nanti saya mau itu ya, kalau Bu Mute mau menyampaikan pemahamannya dipersilahkan. Tapi kalau tidak, kita ingin mendalami apa yang Bu Susi sudah pahami gitu. Pak Pak Guru, Guru, coba ya Pak Guru, kepengen coba. Gimana, Bu Ratna gimana? Dicoba ya. Man amila minkum su'an bi jahalatin tsumma taba min kepanjangan. Sampai mana ya? Semua ya Bu Susi ya? Semua. ya semua. Langsung bahasa Indonesianya aja, Bu Ratna. Siapapun di antara kalian dengan kebodohannya dia telah berbuat buruk, kemudian dia bertobat setelah yang dilakukannya dan memperbaiki, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Oke, iya, bagus. Siapa lagi? Pak Guru, kalau diurutin dari artinya gitu gimana Pak Guru? Per kata. Maksudnya diurutin dari artinya bagaimana? Kalau Bu Susi sama Bu Ratna itu kan sudah dipindahkan dari subjek predikat gitu. Kalau saya kan kayak barang siapa berbuat dari kalian kebodohan, keburukan, bi itu kan dengan ya Pak Guru. Dengan kebodohan, kemudian dia telah bertobat dari kebodohan itu dan memperbaiki lobet. Dan memperbaiki, maka sesungguhnya dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Oke, terus bagaimana pertanyaannya? Pertanyaan tadi kan kalau Bu Susi kan langsung
barang siapa berbuat keburukan dari kalian gitu ya. Kalau kita kan minkumnya di sesudah berbuat. Iya, oke. Saya paham arahnya, Pertanyaan Ibu kira-kira bagaimana pertanyaannya? Nah, itu cara meletakkan antara subjek, predikat, objek, dan keterangan. Tentu dengan pemahaman dulu ya. Dengan pemahaman, apa konsep dasar pemahaman di sini? Yang penting didahulukan. Gitu. Jadi konsep awalnya adalah yang penting didahulukan. Yang kurang penting diakhirkan. Ya, atau diposisikan ya, diposisikan. Gitu. Jadi kita kalau untuk kepentingan pemahaman tentu tidak akan selalu cocok ya, tidak akan selalu cocok untuk pemahaman kita orang Indonesia kalau setiap kata diungkapkan, diterjemahkan persis seperti urutannya di dalam bahasa Arab. Ya, persis seperti urutannya di dalam bahasa Arab. Karena apa? Karena bahasa itu bukan hanya rangkaian kata-kata, tetapi bahasa itu mencerminkan budaya. Misalnya Bu Yuni tahu tidak di Nusantara ini ada berapa atau mungkin ada beberapa pun yang Ibu ingat terkait dengan penggunaan keris, Bu Yuni. Suku mana yang Bu Yuni ketahui menggunakan keris? Jawa. Apakah Jawa saja? Jawa, Sunda. Oke, baik, itu aja dulu. Ibu, seingat Ibu kalau orang Jawa naruh kenisnya di mana? Pinggang. Kalau orang Sunda nulisnya di mana? Nggak tahu, Bu Nggak Susi tahu. kali yang tahu. Pertanyaannya begini, Ibu pernah nggak tahu ada orang yang kalau naruh kerisnya itu di belakang? Di belakang, di punggung. Ibu pernah tahu nggak kalau di Indonesia ini ada budaya yang kerisnya itu taruh di depan? Patimura di depan. Itu kan di depan, Pak. Patimura di depan ya Pak Guru ya. Itu aja tuh sebagai contoh ya untuk menunjukkan itu ya, untuk menunjukkan itu. Jadi kira-kira kalau tadi Patimura di mana? Patimura, maka apa? Di depan. Apa namanya? Daerah mana? Patimura itu Maluku bukan ya? Maluku, ya. Maluku. Jadi kira-kira Bu Yuni gitu, Ya. gitu ya, supaya ini konkret ya untuk memahaminya. Kalau Ibu nanti ke Maluku, taruh kerisnya jangan di belakang. Gitu. Tapi ketika Ibu pindah ke Jawa, gitu ya, naruh kerisnya jangan di depan. Di belakang. Padahal dua-duanya itu adalah keris. Gitu. Padahal yang mau pakai keris ya Ibu. Jadi bahasanya di mana kita bahasa orang Indonesia bijak kan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Langit dijunjung. Gitu. Maka bahasa Arab dengan bahasa Indonesia ini kan abstrak ya. Kalau bahasa itu abstrak, tadi kita coba menjelaskan dengan sesuatu yang konkret ya, dengan sesuatu yang konkret, yaitu soal menurut budaya keris itu ditaruh di mana. Itu. Gimana, Tan? Tante? Ya, siap Pak Guru. Maaf lagi ngecas dulu. Ini Bu Susi bikin nama baru soalnya nih jadi suka bingung siapa yang dipanggil Tan ya. Yang paling muda. Nggak apa-apa. Aku dipanggil Oma juga nggak apa-apa. Oma Susi. Iya Pak Guru siap. Iya itu ya. Baik, sekarang ini. Makasih Pak Guru.
Kita fokus ke sini sedikit. Tuh ya, gitu. Nah, iya tadi tuh yang B. Ibu-ibu melihat itu yang saya lingkari ada berapa kata? Ada 3. Ada 4. Oke, bagus. Cara ngeceknya sama seperti dulu ya, seperti dulu. Dan ini juga sekarang sedang dibudayakan. Sedang dibudayakan di Bahasa Arab Qurani 1, tempat kita dulu bertemu. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Sebelum kita mengatakan 1, 2, 3, atau 4, itu cara bijaksana untuk menunjukkannya adalah dengan mengartikan. Nah, berarti kan pemahaman artinya. Kita mulai misalnya dengan yang mengatakan itu ada 4 kata. Arti kata yang keempat apa? Pak Guru ya? Boleh, boleh. Arti kata yang keempat apa? Tinnya itu Pak Guru. Arti, yang ditanyakan adalah arti ya. Arti kata Arti. yang keempat apa? Perempuan ya Pak Guru ya? Perempuan. Artinya perempuan. Oke. Arti kata yang ketiga? Itu tadi. Jahala. Bodohan. Oke, bagus. Arti kata yang kedua? Dengan. Oke. Dengan arti kata yang pertama? Keburukan. Iya. Nih, saya merasa gitu ya. Ini Bu Yuni sudah masuk ke dalam jebakan Batman. Apa maksudnya jebakan Batman? Dulu waktu kita belajar, ya, waktu kita belajar, kita usahakan betul untuk mengatakan bahwa jangan terjemahkan isim menjadi kata kerja karena nanti menjebak. Kata benda nanti menjebak. Jangan menerjemahkan fiil dengan kata kerja nanti menjebak. Jangan menerjemahkan istilah bahasa Arab karena nanti ingin menjebak. Jangan pula maksudnya menerjemahkan muzakkar dengan laki-laki, muannas dengan perempuan. Karena itu akan menjebak. Contohnya yang terkena jebakan adalah Bu Yuni. Dia lihat ada tak marbutoh. Menurut ilmu kita, si ini mu'annas. Betul Bu Yuni? Iya. Iya, mu'annas. Iya, sebut saja itu mu'annas itu adalah jenis kata, bukan arti kata. Karena dia jenis kata, ya, mu'annas itu jenis kata ditandai dengan tamar buto, jadi enggak ada istilah arti kata yang keempat adalah perempuan, bukan. Betul, itu mu'annas, tapi itu tadi enggak usah diterjemahkan. Istilah itu enggak usah diterjemahkan. Kalau isim ya isim, fiil ya fiil, harf ya harf, mudzakkar ya mudzakkar, mu'annas ya mu'annas, tapi pahami maksudnya. Oke, bisa? Bisa jadi 3 Pak Guru. Gitu, ya. Nah, yang berikutnya Ibu-ibu sekalian, ini kira-kira apa hubungan antara kata yang pertama dengan kata yang ketiga yang dihubungkan oleh kata dengan? Kemarin di kelas ini ya, muhajirin ya, kelas muhajirin kita diskusi tentang dengan. Arti bi. Nah, kita akan diskusi itu dulu. Gitu lagi nih pada kesempatan ini. Kira-kira apa hubungan antara keburukan dan kebodohan di sini? Kebodohan
orang yang bodoh senantiasa berbuat buruk ya, Guru. Jadi apa hubungannya antara kebodohan dan keburukan? Sebab akibat ya, Guru. Sebab akibat. Oke, bagus. Yang lain gimana? Kebodohan itu masuk ke dalam keburukan. Apa kebalikannya, Pak? Sebab kalau Bu Ratna, sebab akibat. Kalau Bu Yuni, apa hubungan antara keburukan dan kebodohan? Keburukan itu ada di dalam kebodohan. Keburukan ada di dalam kebodohan. Jadi hubungannya adalah luar dan dalam gitu ya? Iya. Oke, baik. Yang lain? Keburukan orang melakukan keburukan karena dia tidak tahu atau karena kebodohannya gitu ya, Pak. Sebab akibat ya maksudnya ya. Kalau kita mengatakan karena, apakah itu punya maksud yang sama dengan sebab akibat? Iya, sama ya. Oke, bagus. Terus yang lain mungkin? Melakukan keburukannya karena kebodohan. Nah, karena Iya, juga ya. udah tadi. Karena Udah. juga. Sebab akibat tadi. Nah, jadi ada dua pendapat ini ya yang muncul. Hubungannya adalah yang pertama sebab akibat, lalu kemudian tadi karena ada hubungan sebab akibat, lalu ada makna karena. Gitu. Karena atau kata-kata lain yang semakna dengan itu. Yang kedua adalah luar dalam. Oke ya, luar dalam. Nah, kalau kita menyebut rumah ya, kalau kita menyebut rumah, apakah include di dalamnya itu kamar mandi, kamar tamu, kamar tidur, Bu Yuni? Masuk, Pak Guru. Masuk ya. Jadi Ibu kalau mengajak orang main ke rumah Ibu, pernah nggak terpikir bilang, Bu, besok main ke rumahku dan kamar tidurku dan kamar mandiku dan dapurku? Kebayang nggak akan mengatakan begitu? Tidak. Tidak, cukup aja bilang rumah ya. Iya. Ya, ini berarti kalau misalnya ada luar dan dalam, berarti kan nggak usah muncul dua-duanya kalau begitu ya. Andaikan gitu, andaikan misalnya mana yang luar, mana yang dalam, berarti cukup disebut luarnya kan, tidak usah dalamnya. Iya. Jadi antara keburukan dan kebodohan itu berarti karena disebutkan dua-duanya, berarti ini bukan hubungan luar dan dalam. Oke, bukan hubungan luar dan dalam. Nah, dari contoh yang ada ini lebih cocok dipahami ini sebab akibat. Sebab akibat. Nah, sehingga kalau dia hubungannya sebab akibat, lebih cocok di sini dipahami dengan arti karena, bukan dipahami dengan. Ya, bisa saja kan nanti, bisa saja kan kata dengan itu bermakna yang lain. Misalnya, itu ya, saya menyambut kedatangan ibu bapak dengan gembira hati. Kira-kira dengan di situ bermakna apa? Bersama. Dengan senang hati, dengan saya menyambut kedatangan ibu bapak dengan senang hati. Nah, kira-kira dengan di situ apa? Karena hatinya gembira. Enggak, karena mau gembira apa tidak gembira, dia akan nyambut. Karena apa? Kegembiraan itu bukan menjadi penyebab untuk kedatangan. Atau sebaliknya, kedatangan tamu itu bukan menjadi akibat dari kegembiraan. Sama saja ketika orang berkata bahwa dia menyambut tamunya dengan bermuka masam. Ada kan bisa begitu? Ada juga sebaliknya pernyataan dia menyambut tamunya dengan senyuman. Kan ada begitu. Iya. Iya kan? Berarti bahwa nyambut dan gembira, nyambut dan bermuka masam itu bukan hubungan sebab akibat. Gitu.
Lalu apa kira-kira makna dengan di situ? Dengan itu kan bermakna cara. Cara. Iya, menjambut tamu caranya bagaimana? Caranya, kondisinya gembira, dengan caranya apa? Ya, caranya itu dengan bermuka masa. Apa poinnya di sini sebelum terlalu jauh ya? Karena mungkin jauh nanti malah pulang keder balike ya. Intinya bahwa bi itu punya banyak makna. Itu bahwa bi itu punya banyak makna yang bisa kita pahami berdasarkan nalar yang kita miliki. Oke? Ya, Pak Guru, makasih. Ini banyak. Oke. Baik, kita lanjutkan berikutnya ya. Kita lanjutkan berikutnya. Oke, silakan. Asyura 40. Silakan siapa yang ingin berbagi pemahamannya. Ada tidak? Bentar Pak Guru. Oke, baik. Mas bisa bertanya dulu Pak. Silakan Ibu. Tadi sudah diterangkan masalah sayiatin dan sayiatun dan pernah jadi diskusi juga. Kenapa harokatnya berbeda ya Pak ya? Maksudnya ini yang satu kasroh, yang satu domatain sama kasrohnya tin sama tun gitu. Iya. Pakai ilmu ada itu si kembar, pakai ilmu si kembar. Posisi ya. Apa ilmu si kembar? Okba okbi, si kembar, SPBU, si kembar, okba okbi. SPBU subjek predikat. Bacaannya U. SPBU subjek predikat. SPBU subjek predikat bacaannya U. Okba okbi objek keterangan bacaannya A atau I. Gitu. Misalnya kita gimana cara mengertinya? Cara ngerti. Ini pokok pembicaraannya tentang apa? Keburukan. Balasan keburukan ya. Apa? Tentang apa? Balasan atas dosa-dosa. Pokok pembicaraan. Satu kata aja jawabannya, karena ini biar memudahkan kita mengerti. Pokok pembicaraan tentang apa? Balasan. Tentang balasan. Pertanyaannya adalah, ini kan saya nih, balasan apa? Balasan keburukan. Nah, Kejahatan. itu artinya pada waktu kita mengatakan keburukan itu adalah itu keterangan tambahan. Keterangan dari subjek Pak ya. Kalau itu pokoknya balasan. Tuh. Pertanyaannya lalu kita bilang balasan keburukan itu apa? Keburukan lagi. Nah, itu namanya predikat. Gitu. Ya. Balasan keburukan dari keburukan. Kan beda posisinya. Beda posisi dalam kalimat sayiatin dengan sayiatun. Dengan ilustrasi tadi. Ini pokoknya bicara tentang apa? Tentang balasan. Balasan apa? Apakah balasan atas perselingkuhan? Apakah balasan atas pembunuhan? Apakah balasan atas KDRT? Apa balasan atas penipuan? Sesuai dengan topik. Lalu dijawab oleh itu. Oh, ini bukan bicara tentang balasan KDRT, tapi ini balasan untuk keburukan.
Oke. Jadi kan posisinya sederajat kira-kira pernyataan balasan keburukan itu posisinya dengan balasan pengkhianatan. Gitu misalnya. Ini kan sama posisinya. Balasan pengkhianatan. Ya. Pak, izin Pak, Ya. apakah itu ini dari keterangan Bapak, misalnya Pak ya, balasan keburukan adalah keburukan yang semisalnya, yang serupanya, itu bukan diartikannya seperti itu, bukan? Bisa. Ya, bisa. Jadi saya jelaskan sedikit di sini. Jadi, nah ini kan nanti ini posisinya, ini kan balasan keburukan, balasan pengkhianatan. Ini kan baru ide pokok yang diberikan keterangan tambahan. Dia belum mendapatkan penjelasan lebih utama yang berupa predikat. Misalnya begini, coba balasan untuk pengkhianatan apa menurut ibu-ibu sekalian? Dikhianati lagi, Pak. Oke, boleh. Nah, itu kan berarti itu ya Karma. dikhianati. Bisa aja mengatakan balasan untuk pengkhianatan apa? Cuekin. Nah, kan bisa aja kan begitu. Maafin. Nah, balasan untuk pengkhianatan apa? Ada yang bisa dicekekin. Kan bisa aja begitu. Bisa aja begitu tuh. Tinggalin. Ditinggalin kan bisa saja begitu. Itu namanya predikat ketika kita berkata begitu. Balasan untuk kemalasan apa? Nah, kan bisa. Bodohan. Nah, kira-kira begitu kan? Itu namanya ini. Jadi sayiatun ini berbeda bunyi akhirnya mengindikasikan posisi dua kata tersebut berbeda di dalam kalimat. Jadi mungkin beda jabatannya gitu Pak ya? Ya, itu istilah lainnya adalah posisi kata. Cuman kalau kita dengan ilmu 4 cermat 5 istimewa, kita belum mengatakan jabatan dulu kan. Paham arti, paham bentuk, paham jenis, paham posisi gitu. Kenapa kita bilang posisi? Karena itu lebih gampang untuk dipahami oleh orang awam. Kalau kita bilang jabatan, itu biasanya orang yang punya pangkat gitu. Jadi iya, akulah. Maka bercanda. Enggak, tapi cocok adalah keburukan semisal. Jadi jabatan subjek gitu, jabatan predikat. Ya, betul. Gitu loh maksudnya. Kalau itu saya amati ya, guru-guru yang lain lebih sering mengatakan jabatan kata. Dengan maksud yang sama, saya menggunakan istilah posisi kata. Sama itu ada berposisi sebagai subjek, berposisi sebagai predikat, sebagai objek, sebagai keterangan. Ya, silakan. Apa Bu Susi lagi? Jangan selalu terdepan nih Bu Susi. Bu Susi maju aja dulu gitu. Berani aja dulu. Saya besar kecil malunya apa ya? Saya berani malunya. Saya coba. Silakan Bu Dian. Wajaza usayyiatin sayyiatun misluha. Faman afa wa aslaha fa ajruh ala Allah. Innahu la yuhibbuz zalimin. Balasan keburukan atau dosa atau kejahatan, yaitu kejahatan yang serupa, barang siapa memaafkan, maksudnya barang siapa yang telah memaafkan dan barang siapa memaafkan berbuat baik, Pak Ajruhu, balasan Allah, sesungguhnya Allah tidak suka pada kezaliman.
Iya, bagus. Yang bermakna kezoliman yang mana, Bu Dian? Zolim. Itu bentuk berapa? 4. Di bangku. Bentuk 4. Bagus. Di bentuk 4 ada makna apa? Yang zolim. Sifat. Ya. Jadi beda ya antara kezoliman dengan yang zolim. Sesungguhnya Allah tidak suka yang zolim. Iya, tidak menyukai. Itu tunggal apa jamak, Bu? Jamak. Kita udah pernah belajar jenis-jenis jamak kan ya, Bu? Iya, sudah. Jamak apa itu namanya? Jamak. Aduh. Mau ngomong kok susah ya. Nah, iya, itu betul itu. Maka bisa dibayangkan kalau kita belajar, kitanya nggak pernah ngomong. Gurunya rajin nyebut, ya kitanya pada saat kita nyebutin nggak kelihatan. Baik, itu dia ibu-ibu sekalian. Nah, berikutnya kalau ada yang ingin ditanyakan di Asyura 40, silakan. Kalau tidak, kita langsung ke Al-Hujurat 10. Mau terima kali pembelian mau ada toga buat apa? Tapi sudah. Sudah? Ada yang mau berbagi pemahamannya untuk Al-Hujurat 10? Baik. Kalau tidak, oke, silakan. Saya Pak Guru. Silakan. Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bahwasanya orang-orang mukmin itu bersaudara. Wa aslihu maka damaikanlah di antara saudara kalian. Wattaqullaha dan bertakwa pada Allah agar kalian diberi rahmat. Iya. Oke, bagus. Ibu-ibu, ada komentar, pertanyaan untuk Bu Ratna? Ada, Pak. Kalau iya. Jadi Bu Susi. Nanya, aku juga nanya. Bukan ini. Mungkin nanya ke Bu Ratna juga. Aduh, takut aku. Bu Ratna kan mengartikannya sebagai pasif. Di sini la'alakum turhamun. Ya, Pak Guru. Turhamun fi'il majhul. Oh iya, betul. Sudah terjawab. Oke. Oke, bagus. Ada lagi yang lain tadi, Bu Yuni? Pak aslihu itu dan berbuat baiklah di antara saudara kalian gitu ya Pak Guru. Tadi Ibu ingat ilustrasi ini enggak? Memasukkan, mengeluarkan. Ingat enggak? Enggak, lupa. Kalau barangnya sudah di dalam, bisa kita sebut memasukkan enggak? Enggak. Enggak, berarti sebelumnya di luar. Baru kita memasukkan. Begitu sebaliknya, kalau di dalam, kita bilang mengeluarkan. Maka ini tadi ilustrasinya adalah, kalau kita berbuat baik di antara saudara, itu berarti sebelumnya di antara saudara tersebut sudah baik atau belum baik? Belum. Nah, kalau di antara saudara itu belum baik, istilah lainnya itu tadi mendamaikan. Ya, didamaikan. Berarti mereka posisinya berselisih. Mendamaikan. Tadi yang perlu dimunculkan juga supaya pemahamannya lebih utuh, maka damaikanlah saudara-saudara kalian yang berselisih. Gitu. Ya, Pak Guru. Saya mati arti di itu memperbaiki. Ya, berarti kan kalau namanya memperbaiki berarti yang rusak kan? Iya. Iya, itu di nalarinya begitu. Namanya memperbaiki itu kan yang rusak. Ya, Pak Guru, makasih. Baik. Ya, Alhamdulillah sudah tuntas ibu-ibu sekalian kajian kita untuk latihan yang gym. Tinggal nanti pada pertemuan kita yang akan datang itu untuk latihan terakhir dengan
kata dasar ibtago yabtagi. Ya, ini Bu Eti saya pikir nggak hadir tadi. Tuh keluar duluan, suaranya nggak muncul-muncul. Bu Sri juga saya pikir keluar Zoom duluan tadi karena suaranya tidak terdengar. Baik, terima kasih ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah meridhoi seluruh usaha kita. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Mari di akhir kebersamaan kita ini kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Mohon maaf.